Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giti Dewi Safitri. Di sini saya akan touring jawaban dari UTS sistem rantai pasok untuk kasus dengan penyelesaian forecasting metode moving average dan single exponential smoothing. Yang pertama menggunakan moving average di sini karena yang diminta itu adalah rata-rata bergerak untuk 4 minggu. Berarti kita mulai dari data kelima dengan cara round out. Langsung mulai dari data pertama jadi 4 minggu lalu 0. Ini tinggal ditarik ke bawah. Oke. Berikutnya itu menghitung nilai error, yaitu selisih antara forecast sama demand. Tinggal ditarik aja. Nilai absolute error dicari dengan sama dengan ABS, ABS errornya. Error kuadrat, nilai error di kuadratnya. Itu persen error itu dicari nilai ABS error dibagi dengan demand kali dengan 100. Lalu ditarik sampai bawah. Nilai kumulatif error itu nilai error dijumlahkan dengan bagian atas dari kumulatif errornya. Ini tinggal ditarik saja. Berikutnya kumulatif absolute error itu dari absolute error sama dengan bagian atasnya. Tarik. Yaitu nilai MAD. Nilai mean absolute deviation itu dicari dengan cara sama dengan absolute errornya dibagi sama width-nya. Nah, ini ditarik ke bawah. Lalu nilai MSE-nya cari dengan sum square. Sum square itu di nilai error, nilai errornya. Nah, bagian ininya dikunci. Tapi ini dibagi 5, dibagi minggunya ya. Lalu kita tarik. Berikutnya itu nilai mapper. Nilai mappernya itu didapat dengan average persentase error. Ini dia. Tapi ininya dikunci. Sudah tinggal ditarik saja. Itu nilai lagging sinyalnya. Dan lagging sinyal itu nilainya kan untuk batas atasnya itu 4 dan batas bawahnya itu -4. Nah, untuk rumusnya sendiri kita cari sama dengan mean absolute deviation-nya dibagi sama kumulatif error-nya. Tinggal ditarik. Kita udah dapatkan semua nilai ini. Pokoknya kita cari nilai bias. Bias itu rumusnya jumlah dari error dibagi sama data dari minggu ke-5 sampai minggu ke-12 itu kan ada 8 data, berarti dibagi sama 8. Nah, untuk ini sendiri, untuk ramalan minggu ke-16 karena diminta 4 minggu setelah minggu ke-12 dapatkan karena ini 4 minggu ya dimintanya.
ini jadi 4. Nah, ini kan datanya continue. Supaya datanya itu discrete atau bulat, kita round up. Terus ini juga semua di round up lagi. Round up semua. Kita ke 4 bulan terakhir. Lalu dibagi dengan 4. Kedua dengan minggu ke-15. Round up. 4 minggu terakhir. Datanya. Bagi 4, round up. Jadi untuk nilai forecasting dari moving average ini di minggu ke-16 itu sebanyak 96 produk atau 96 permintaan dengan nilai biasnya 7,75 dan nilai MSE terbesarnya itu 101,5 dengan nilai mappingnya 11,23. Berikutnya itu kita menggunakan metode exponential smoothing dengan nilai alfanya. Nilai alfanya itu alfanya sama dengan 0,2. Kenapa? Soalnya NIM saya itu 3,333 Jadi 0,2. Nah, untuk single exponential smoothing ini, untuk kita mulai di minggu kedua. Untuk minggu kedua kita menggunakan forecast dari data di minggu sebelumnya di minggu pertama. Untuk mulai minggu ketiga itu kita menggunakan rumus. Dimana rumusnya itu sama dengan round up dari forecast sebelumnya ditambah kurung nilai alfanya 0,2 dikali kurung lagi demand dikurang dengan forecast. Kurung kurungnya 2 kali. Oh iya. Round up 4 dari nilai forecast ditambah nilai alfanya dikali dengan nilai demand dikurangi dengan ini tinggal ditarik aja. Berikutnya nilai errornya itu diambil dari selisih antara forecast sama demand-nya. Ini tinggal ditarik.
absolute errornya itu didapatkan dari nilai error diabsolutkan. Nilai error kuadrat dari nilai error dikuadratkan. Nilai persentase error itu didapatkan dari absolute error dibagi dengan median kali sama 100%. Untuk kumulatif error itu didapatkan dari nilai errornya ditambah dengan bagian atas kumulatif. Ini tinggal ditarik ke bawah. Kumulatif absolute error itu didapatkan dari absolute error dibandingkan dengan kumulatif absolute error yang atas. Untuk nilai MAD itu didapatkan dari kumulatif absolute error dibagi width-nya. Kumulatif absolute error dibagi tarik sampai bawah. Lalu nilai MSE itu didapatkan dari sum square error ininya dikunci dibagi dengan quick dibagi sama berikutnya itu mapa sendiri didapatkan dari average persentase error. Ini dikunci kurung antar tinggal ditarik. Untuk nilai tracking sinyalnya didapatkan dari MAD-nya dibagi kumulatif error. Dapat, sekarang kita jumlahkan nilai errornya untuk mencari nilai bias. Biasnya itu error dibagi karena kita menggunakan 11, kita mulai meramalkan mulai dari minggu kedua, berarti kan ada 11 data. Dibagi 11. Berikutnya itu untuk peramalan di minggu ke-13 sampai 16 itu sama caranya run out dulu, datanya di skip, lalu nilai forecast ditambah kurung nilai alfanya dikali ini dikurangkan dengan mulai forecast ya. Nah, untuk exponential smoothing ini kita cukup sampai di perhitungan peramalan yang minggu ke-13. Soalnya kita membutuhkan data demand aktualnya, terus
eksponensial smoothing ini kita membutuhkan data demand aktual dan juga forecasting-nya, sehingga kita cuma bisa sampai di minggu ke-13-nya. Sekarang kita lihat untuk nilai biasnya kan untuk eksponensial smoothing 4,727. Sementara untuk nilai mapenya sendiri itu yang terbesar adalah 11,3 dengan MSE-nya 146, MAD-nya 10,5. Lalu dilihat di situ range dari tracking sinyalnya itu adalah minus 0,5 sampai dengan 0,5 sampai yang paling tinggi itu adalah 5,1428143. Ini adalah nilai dari TS-nya. Untuk yang eksponensial smoothing dengan nilai alpha sama dengan 0,2. Nah, untuk dengan metode moving average didapatkan nilai mapenya itu 11,225 dengan nilai MSE-nya 101,5 dan nilai MAD-nya 7,33. Dengan nilai biasnya itu adalah 7,75. Nah, kita lihat range untuk TS-nya sendiri di situ. Tracking sinyalnya adalah yang paling rendah, yang paling kecilnya itu adalah 0,118 sampai yang ini ya 0,118 sampai 0,27. Nah, dari dua metode ini bisa kita simpulkan bahwa metode yang terbaik atau metode yang lebih baik digunakan itu untuk forecasting data yang diberikan adalah menggunakan metode moving average, dikarenakan moving average ini memiliki nilai mapa yang lebih kecil yaitu 11,225, sementara untuk metode eksponensial smoothing itu menghasilkan nilai mapanya 11,305. Nah, untuk nilai tracking sinyalnya sendiri di sini bisa teman-teman lihat itu range-nya dari minus 0,5 sampai 5,143. Di mana untuk tracking sinyal ini batas atas dan batas bawahnya itu adalah minus 5 sampai positif 5. Sementara di sini kita lihat nilai positifnya melebihi dari 5. Jadi bisa dibilang bahwa data untuk metode eksponensial smoothing ini belum terkontrol. Namun kalau udah menggunakan moving average itu sudah terkontrol untuk tracking sinyalnya sendiri. Maka bisa disimpulkan alternatif terbaik untuk yang digunakan dalam uji forecasting ini adalah menggunakan metode moving average. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.